Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini kembali saya dapat menyapa Anda dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian: kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, dari pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, saya memberikan sebuah tema, yaitu jadilah garam dan terang dunia. Karena kalau kita melihat di dalam pembacaan Matius pasal yang kelima sampai dengan pasal yang ke-7 ini berbicara tentang yang namanya khotbah Tuhan Yesus ketika berada di bukit, di mana setiap khotbah-khotbah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu memberikan sebuah maksud, yaitu agar kehidupan orang percaya sungguh-sungguh akhirnya hidupnya berdampak. Salah satu contohnya adalah ketika kita melihat tadi di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17 berbicara soal yang namanya garam dan terang dunia, di mana tadi kehidupan kita akhirnya dituntut untuk hidup yang namanya memberi dampak. Sama seperti garam, yang paling sederhana adalah memberi rasa bagi makanan. Atau mungkin kita bisa melihat dampak-dampak yang lain selain mengawetkan makanan, demikian juga bisa memberikan kesuburan pada tanah dan lain sebagainya macamnya. Semuanya itu ada dampak-dampak yang bisa dihasilkan. Demikian juga berbicara tentang yang namanya terang, itu ada dampaknya, itu menerangi tempat-tempat yang gelap. Nah, ini juga yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan mau agar kehidupan kita bukan hanya mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi kehidupannya sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan mau agar kehidupan kita ketika kita mengaku diri percaya kepada Tuhan harusnya membawa dampak-dampak yang positif karena perbuatan kita yang benar. Makanya kalau kita lihat di ayat yang ke-16 dengan tegas dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan akhirnya memuliakan Bapamu yang di surga. Dan ini memiliki kesinambungan dengan 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12 itu dengan tegas Rasul Petrus mengajarkan, milikilah cara hidup yang baik. Jadi kehidupan yang baik itu harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian dikatakan supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang yang durjana atau orang yang melakukan kejahatan, mereka dapat melihat dari perbuatanmu yang baik dan akhirnya memuliakan Allah. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya dituntut untuk menyatakan segala apa yang benar yang Tuhan sudah nyatakan melalui firman-Nya. Makanya kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang keempat dan ayat yang kelima, Yohanes dengan tegas berkata bahwa barang siapa yang berkata aku mengenal dia itu berbicara bahwa mengenal Tuhan, atau barang siapa yang berkata bahwa aku percaya kepada Tuhan tetapi ia tidak menuruti perintahnya atau perintah dari firman Tuhan itu, ia adalah seorang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah
dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi di dalam kehidupan orang percaya, jangan hanya sebatas merasa bangga bahwa saya sudah percaya kepada Tuhan cukup. Tetapi kita dituntut untuk hidupi firman Tuhan, melakukan apa yang benar, dan mengerjakannya dengan setia di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam setiap perkataan, pikiran, bahkan perbuatan kita sungguh-sungguh mencerminkan bagaimana kehidupan orang yang mengenal dan percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita ngakunya percaya kepada Tuhan, tetapi gemar yang namanya melakukan dosa. Mengaku diri percaya kepada Tuhan, tetapi gemar yang namanya hidup di dalam kecemaran. Kalau begitu, apa bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Kita dituntut untuk hidup menjadi garam dan terang dunia, yang artinya hidup kita harus membawa dampak yang positif. Dan seperti tadi dikatakan, akhirnya orang memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita semua. Tuhan Yesus